Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat hidup dalam kejenuhan. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami mengalami kejenuhan dalam perjalanan hidup ini. Namun kami pun bersyukur bahwa firman-Mu memberi kami kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Berkatilah bagian dari firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Marilah kita baca ayat 15 sampai 16 yang berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih Tuhan, semua manusia, semua kita pasti pernah mengalami yang namanya rasa jenuh. Tentu kita akan berusaha untuk untuk menemukan jalan keluarnya. Salah satu cara yang paling efektif dan efisien untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan ketika pemerintah karena kasus pandemi COVID-19 memberlakukan ketentuan agar masyarakat tetap tinggal di rumah adalah dengan memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat demi kebaikan kita dan demi kebaikan bersama. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kasih Tuhan, perikop firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini menyampaikan hal yang begitu penting, yaitu dengan jelas firman-Nya memberi petunjuk agar kita tidak seperti orang bebal. Artinya, jangan sampai kita punya sikap tidak mau mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu. Jangan sampai pikiran kita tidak tajam. Tetapi meski kita memiliki sikap arif, yaitu berlaku bijaksana, cerdik dan tulus, serta pandai-pandai dalam memahami setiap kesempatan yang Allah sediakan, sehingga mampu mempergunakan waktu yang ada. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita mesti menghindari berada di kerumunan orang banyak. Sehingga dalam situasi seperti itu, kemungkinan besar kita akan mengalami kejenuhan. Terinspirasi dari firman Tuhan tersebut, saya memanfaatkan waktu yang ada dengan berusaha memenuhi tugas pelayanan, menyenangi dan mempraktekkan yang namanya pekerjaan praktis yang ada di dalam dan di lingkungan rumah. Dengan demikian saya justru dapat menikmati waktu tinggal di rumah dengan nyaman. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kasih Tuhan, mari juga kita perhatikan dan hayati firman Tuhan yang kita baca dan renungkan
yang mengajak kita untuk mengatasi kejenuhan dengan mengisi waktu yang Allah karuniakan dengan hal-hal berikut ini. Pertama, menjadi penurut dan mempraktekkan secara nyata firman Tuhan yang bertumpu pada kasih Tuhan Yesus. Ayat 1 dan ayat 2. Percayalah, kejenuhan hidup akan tersingkir ketika kita sibuk mempraktekkan apa yang diminta oleh firman Tuhan. Yang kedua, dalam kesibukan mengisi waktu yang ada, jangan sampai lupa menghindari tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Tidak melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Ayat 3 sampai ayat 16. Artinya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan harus kita lakukan seperti untuk Tuhan. Sehingga kita menjadi berkat. Ketiga, dalam memanfaatkan kesempatan yang ada, mari belajar memahami kehendak Allah bagi kita, yaitu memuji Tuhan, hidup senantiasa bersyukur, serta hidup rendah hati satu dengan yang lainnya. Ayat 17 sampai 21. Benar sekali Bapak Ibu Saudara, pujian yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mari menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, demikianlah firman Tuhan bagi kita. Kiranya Allah memberkati firman-Nya dan memberkati hidup kita. Dan kehadiran-Nya dalam hidup kita memungkinkan kita untuk lepas dari kejenuhan hidup ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mampu mengisi setiap kesempatan, setiap waktu yang Engkau karuniakan dengan hal-hal yang memuliakan nama-Mu, sehingga kami terluput dari rasa kejenuhan hidup. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.